Selamat datang di Mata Ojan Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke ceritanya. Aku masih ingat jelas hari pertama kami menempati apartemen itu. Letaknya di kawasan tepi sungai, bangunannya berdiri di antara deretan rumah tua yang catnya mulai pudar dimakan garam laut. Saat pertama kali melangkah masuk, aku mencium aroma lembab bercampur debu. Orang tuaku baru saja menyerahkan kunci padaku sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia. Aku anak pertama, baru kelas 12 SMA, dan sejak itu aku harus menjaga dua adikku, Igo dan Lia. Keduanya tampak senang karena punya tempat tinggal sendiri di luar negeri. Tapi entah kenapa, sejak sore pertama, aku merasa ada yang tidak biasa. Dinding apartemen ini seolah menahan sesuatu. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir mungkin aku hanya lelah. Setelah menata koper dan memeriksa setiap ruangan, aku berdiri di balkon yang menghadap ke Sungai Tagus. Angin sore membawa aroma asin laut dan suara burung camar dari kejauhan. Indah, tapi hampa. Di luar, matahari merayap turun, dan cahaya oranye itu membuat bayangan apartemen di seberang terlihat lebih panjang dari seharusnya. Igo duduk di ruang tamu memetik gitar, sedangkan Lia menulis di buku hariannya. Dari luar, semuanya tampak normal. Tapi ada getar halus di udara, seperti ruangan ini menyembunyikan napas orang lain selain kami bertiga. Malamnya, ketika semua sudah tenang, aku mendengar langkah pelan di koridor. Awalnya kupikir itu tetangga yang baru pulang, tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintu kami. Aku menunggu, tapi tidak ada ketukan, tidak ada suara lain. Hanya keheningan yang terlalu rapat. Aku mengintip lewat lubang pintu dan tidak melihat siapapun. Koridor kosong, tapi lampu di ujung lorong berkelip 2 kali sebelum mati total. Udara tiba-tiba dingin, dan pintu kamar bergetar pelan seperti seseorang baru saja melewatinya. Keesokan paginya aku berusaha berpikir rasional. Mungkin itu memang tetangga, atau angin dari jendela yang belum tertutup rapat. Aku tidak ingin membuat adik-adikku takut. Tapi sejak malam pertama itu, aku jadi sulit tidur. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan, campuran antara diawasi dan diingatkan. Kadang ketika aku menatap cermin di ruang makan, aku melihat bayangan seseorang di belakangku. Bukan bayangan Igo atau Lia. Bayangan itu berdiri diam, posisinya terlalu dekat seolah menatap punggungku. Begitu aku menoleh, tidak ada siapapun di sana. Sore berikutnya, aku pulang paling akhir dari sekolah. Saat masuk ke apartemen, seluruh ruangan gelap padahal langit di luar masih terang. Lampu tidak dinyalakan, dan sunyi menelan semuanya. Aku memanggil nama adik-adikku, tapi tidak ada jawaban. Dari dapur terdengar bunyi logam beradu, sendok menabrak panci. Aku menahan napas dan melangkah pelan. Di atas meja dapur ada panci yang bergetar sendiri, dan suara kecil dari dalamnya terdengar seperti seseorang sedang mengaduk. Aku membeku di tempat, hingga langkah cepat dari arah kamar membuyarkan semuanya. Igo muncul dengan wajah bingung, lalu berkata Lia belum pulang. Aku menatap panci itu sekali lagi, tapi ia telah berhenti bergoyang. Kompor padam, dan sendok tergeletak begitu saja. Malam itu aku tidak bisa tidur. Jam dinding terdengar begitu keras, setiap detiknya memukul kepala. Aku menatap langit-langit, berusaha menenangkan diri, tapi suara langkah itu muncul lagi, kali ini dari arah kamar Lia. Aku duduk perlahan, mencoba memastikan Lia memang masih di tempat tidur. Tapi tempatnya kosong. Aku menatap ke arah balkon, dan di sanalah Lia berdiri. Tubuhnya kaku, mata terbuka menatap sungai di kejauhan. Aku memanggil namanya, tidak ada reaksi. Angin membuat rambutnya menutupi wajah. Saat aku menariknya, kulit tangannya dingin seperti es. Aku cuma lihat siapa yang memanggil, katanya pelan, lalu kembali tidur tanpa sadar. Pagi hari, Lia tidak mengingat apapun. Ia hanya tersenyum, bingung saat ku ceritakan. Igo mengatakan mungkin Lia sedang berjalan sambil tidur, tapi suaranya terdengar ragu.
Aku memeriksa balkon, dan menemukan abu hitam di sudut lantai, seperti bekas sesuatu yang terbakar. Aku menatapnya lama, tapi tidak berani menyentuh. Hari itu aku mencoba mengalihkan perhatian dengan belajar, tapi setiap bunyi kecil terasa mencurigakan. Jam 2 dini hari, aku terbangun lagi. Suara langkah itu kembali, berhenti tepat di depan pintu kamar kami. Tidak ada suara lain, hanya keheningan yang panjang. Aku menatap pintu sambil menggenggam selimut erat-erat. Aku tidak membuka, aku hanya menunggu sampai langkah itu menghilang dengan sendirinya. Beberapa malam kemudian, Igo mulai demam. Ia terus bergumam dalam tidurnya, menyebut nama asing yang belum pernah kudengar. Saat aku menepuk pundaknya agar ia bangun, udara di kamar tiba-tiba dingin menggigit. Napasku terlihat samar, seperti di ruangan bersalju. Di cermin meja belajar muncul kabut, lalu perlahan menulis sendiri kalimat samar, pulang sebelum gelap. Aku berdiri terpaku, seluruh tubuhku kaku. Aku hapus tulisan itu dengan tangan gemetar, tapi embun kembali muncul, menulis ulang huruf terakhir seolah ingin memastikan aku membacanya. Saat aku menoleh, Lia sudah berdiri di pintu, menatapku tanpa ekspresi, matanya kosong. Sejak malam itu, aku mulai mencatat semua kejadian. Aku menulis jam, arah suara, dan bau yang muncul di setiap peristiwa aneh. Tetangga di lantai bawah, seorang wanita tua berambut putih, sempat mengatakan apartemen ini dulunya dimiliki keluarga nelayan dari Porto yang hilang tanpa jejak. Aku mencoba menertawakannya, tapi malamnya Lia menjerit dari kamar mandi. Aku berlari, menendang pintu yang terkunci dari dalam. Tak ada siapapun di sana. Namun lantai basah dan dingin, seolah baru saja ada orang berdiri lama di situ. Aku menatap cermin di dinding, dan untuk sesaat bayanganku tersenyum padaku, padahal aku tidak tersenyum sama sekali. Pagi berikutnya Igo bercerita kalau ia melihat sosok tinggi di dapur. Menurutnya, sosok itu berdiri menghadap dinding, tidak punya wajah. Aku berusaha menenangkan Igo dengan alasan cahaya lampu mungkin menipu penglihatan. Tapi malam itu, aku memutuskan mereka bertiga harus tidur di kamar yang sama. Kami mematikan semua lampu, menyisakan satu bohlam kecil di meja. Tengah malam, suara kursi diseret terdengar dari ruang makan. Lalu dentingan gelas, pelan tapi jelas. Aku membuka pintu dengan hati-hati, dan melihat kursi benar-benar berpindah tempat. Arah sandarannya kini menghadap langsung ke balkon yang sedikit terbuka. Hari ke-8, ada selembar surat terselip di bawah pintu apartemen kami. Kertasnya kusam dan basah di ujungnya. Tulisan tangan di atasnya rapi tapi miring, seolah ditulis dengan terburu-buru, kalau balkon memanggilmu, jangan jawab. Aku tidak tahu siapa yang menulis itu. Tapi malamnya, Lia kembali berjalan dalam tidur. Kali ini langkahnya lebih mantap, lebih yakin. Ia membuka pintu balkon dan berdiri di tepinya. Aku berlari menariknya, tapi ia melawan. Dari kejauhan, aku mendengar sesuatu, suara bisikan yang datang dari arah sungai, memanggil namanya dengan lembut. Setelah kutarik kuat-kuat, Lia menangis. "Kak, mereka minta aku ikut," katanya di antara sesenggukan. Sejak saat itu, aku tidak pernah mematikan lampu kamar. Tidurku tidak pernah nyenyak. Setiap pagi aku melihat bayangan lain di kaca kamar mandi, berdiri di belakangku tapi tidak punya wajah. Igo menjadi pendiam, jarang bicara. Lia mulai takut lewat ruang makan, karena katanya ada suara yang menirukan suaraku dari arah balkon, memanggil namanya. Aku mulai percaya, ada sesuatu yang tinggal bersama kami. Sesuatu yang tidak terlihat tapi tahu cara meniru. Aku mencoba mencari wanita tua di bawah untuk bertanya lebih jauh, tapi pintunya terkunci. Seorang pria di lorong mengatakan ia sudah meninggal 3 hari lalu. Aku tercekat, sebab kemarin sore aku melihatnya berdiri di koridor, melambai padaku dengan senyum samar. Ketika aku kembali ke apartemen, Lia dan Igo duduk di sofa dengan wajah pucat. Di meja makan ada kertas baru. Tulisannya sama seperti sebelumnya, giliranmu malam ini. Balkon terbuka, angin asin dari sungai masuk perlahan.
dan di sela hembusannya aku mendengar suara itu lagi, suara yang persis seperti suaraku sendiri, memanggil namaku dari luar. Suara langkah kaki di lorong apartemen membuatku terbangun. Samar, tapi cukup jelas untuk membuat dadaku sesak. Aku duduk perlahan, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Jam di meja menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Udara malam terasa lembab, menempel di kulit seperti kabut. Aku menunggu beberapa detik, berharap suara itu berhenti, tapi justru terdengar lebih dekat, ritme teratur, seperti seseorang berjalan bolak-balik di depan pintu. Aku menahan napas, meraih ponsel, dan menyalakan senter kecil. Cahaya putih menyapu lantai, menyingkap debu yang berputar halus di udara. Aku melangkah pelan, membuka pintu dengan hati-hati. Koridor gelap, hanya ada lampu darurat di ujung yang berkedip pelan. Tak ada siapapun di sana, tapi aroma logam yang aneh memenuhi udara. Aku menatap karpet panjang di depan kamar kami, dan di sana ada bekas jejak kaki basah yang memanjang ke arah tangga darurat. Hatiku berdebar cepat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya penghuni lain yang baru saja pulang. Tapi siapa yang berjalan tanpa alas kaki di suhu sedingin ini? Aku kembali ke dalam kamar, memastikan pintu terkunci. Igo dan Lia masih tertidur pulas di kamar sebelah. Aku duduk di tepi ranjang, menatap ponsel. Layar memperlihatkan pesan tak terbaca dari ibu, hanya satu kalimat, "Kalau ada yang aneh, jangan buka pintu, nak." Pesan itu dikirim setengah jam lalu. Aku baru sadar, aku baru saja melanggar pesan itu. Keesokan paginya, Lia tampak lesu. Ia berkata semalam mendengar seseorang mengetuk jendela kamarnya pelan-pelan, tapi ketika ia menoleh, bayangan itu hilang. Igo yang baru keluar kamar mandi tertawa dan menyebutnya halusinasi, namun aku melihat tangan Lia gemetar saat menggenggam cangkirnya. Aku tahu Lia tidak berbohong. Aku tidak berani menceritakan tentang suara langkah semalam. Aku hanya meminta mereka tidak keluar kamar malam-malam, beralasan ada orang mabuk yang mungkin salah lantai. Hari-hari berikutnya terasa makin aneh. Setiap malam, aku mendengar suara yang sama, langkah kaki di koridor, kadang disertai bunyi ketukan halus di dinding luar. Aku mencoba merekamnya dengan ponsel, tapi setiap kali aku mulai merekam, suara itu lenyap begitu saja. Hingga suatu malam, aku melihat sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Dari celah pintu kamar, aku melihat bayangan tinggi berdiri diam di depan pintu apartemen kami, tidak bergerak, hanya berdiri selama beberapa menit. Saat aku berani mendekat, bayangan itu lenyap, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Keesokan harinya, aku bertanya pada penjaga apartemen. Lelaki tua itu hanya menatapku lama sebelum berkata pelan, "Kalau kamu dengar langkah di malam hari, jangan coba keluar. Itu bukan orang." Aku menelan ludah, berusaha menertawakan ucapannya, tapi matanya serius, seolah menyimpan sesuatu yang lebih berat. Ia hanya menambahkan satu kalimat sebelum berbalik pergi, "Lantai tempat kalian tinggal dulu sempat ditutup. Tidak seharusnya ada yang tinggal di sana." Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak kupedulikan. Bau lembab di dinding, noda gelap di bawah karpet, dan suara seperti seseorang menyeret benda berat di langit-langit setiap menjelang subuh. Aku pernah naik ke lantai atas untuk memastikan, tapi lantai itu kosong. Koridornya terkunci dengan rantai besar berkarat. Namun, dari balik pintu, terdengar sayup napas berat, seperti seseorang sedang berdiri tepat di baliknya. Lia mulai sering sakit kepala dan mimpi buruk. Ia berkata sering melihat sosok perempuan duduk di ruang tamu setiap malam, rambutnya menutupi wajah, memandangi jendela. Igo menganggap itu hanya efek rindu rumah, tapi suatu malam, ketika listrik padam, aku melihat sosok itu juga. Hanya sebentar, cukup lama untuk membuatku tahu bahwa Lia tidak berbohong. Perempuan itu seperti kabut hitam, tidak punya wajah, tapi matanya seperti dua cahaya kecil yang memantulkan ketakutan kami. Aku mencoba menghubungi ibu dan ayah, tapi nomor mereka tidak bisa dihubungi. Semua pesan terkirim tapi tak dibalas. Igo mulai kesal,
Lia mulai menangis tiap malam. Aku mencoba menenangkan mereka, tapi aku sendiri nyaris tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku selalu mendengar langkah itu lagi, berjalan bolak-balik di depan pintu, seperti sedang menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Suatu malam, aku berani menunggu di ruang tamu. Lampu kupadamkan, hanya cahaya dari jendela yang tersisa. Jam menunjukkan pukul 2:15 saat suara langkah itu datang lagi. Kali ini, lebih pelan, lebih berat. Aku berdiri di balik pintu, napasku tertahan. Saat suara itu berhenti, aku mendengar sesuatu yang lain, suara bisikan lembut, samar, tapi jelas menyebut namaku, Leo. Aku tidak berani bergerak, tubuhku kaku, mataku menatap gagang pintu yang perlahan bergetar. Seseorang, atau sesuatu, sedang menyentuhnya dari luar. Aku mundur, menatap ke arah kamar Lia dan Igo, memastikan mereka tidak keluar. Namun sebelum aku sempat menenangkan diri, lampu di ruang tamu menyala sendiri, terang menyilaukan, dan di cermin dekat rak sepatu, aku melihat bayangan tinggi itu lagi, berdiri di belakangku. Tapi ketika aku menoleh, hanya ada udara dingin dan aroma logam yang sama seperti malam pertama. Malam itu aku tahu satu hal, apapun yang menghantui apartemen ini, tidak datang dari luar. Ia sudah ada di dalam bersama kami, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan wujudnya. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.